Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, Jemaat Pok Hosana Cililitan yang ada di rumah kita masing-masing atau dimanapun saudara-saudara yang menyaksikan video renungan ini. Renungan ini adalah renungan di dalam ibadah rumah tangga gereja kita, di mana karena COVID yang saat ini terus meningkat drastis, membuat kita semua harus berada di rumah. Dan kita tidak bisa beribadah dengan tatap muka, maka layanan ibadah rumah tangga melalui online. Kita akan membaca firman Tuhan. Sebelum kita membaca firman Tuhan, marilah bersama-sama jemaat yang kekasih, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur kepadamu untuk kasih setia Tuhan bagi kami umat-Mu, sehingga di dalam situasi apapun juga kami semua masih dapat beribadah. Kami semua masih dapat merenungkan firman-Mu, dan kami sungguh yakin dan percaya bahwa Tuhan hadir. Engkau hadir dengan firman-Mu, dan karena kehadiran-Mu, maka kami semua adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Bapa di surga, kami sudah membuka hati kami untuk kebenaran firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pembacaan firman Tuhan terambil di dalam kitab Perjanjian Lama, 2 Raja-Raja pasalnya yang ke-7, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Jadi saya mengajak Bapak Ibu sekalian yang ada di rumah untuk menyiapkan bahan bacaan ini. Bahan bacaan di dalam Alkitab kita, 2 Raja-Raja 7, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Saya akan membacanya bagi kita semua. Demikianlah firman Tuhan. Lalu berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Besok kira-kira waktu ini, sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal, dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab abdi Allah, katanya, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Jawab abdi Allah itu, jawab abdi Allah, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. 4 orang yang sakit kusta ada di depan pintu gerbang. Berkatalah yang seorang kepada yang lain, mengapa kita duduk-duduk di sini sampai mati? Jika kita berkata, baiklah kita masuk ke kota, padahal dalam kota ada kelaparan, kita akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Jadi sekarang, marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan jika mereka mematikan kita, kita akan mati. Lalu pada waktu senja bangkitlah mereka masuk ke tempat perkemahan orang Aram. Tetapi ketika mereka sampai di pinggir tempat perkemahan orang Aram itu, tampaklah tidak ada orang di sana. Sebab Tuhan telah membuat tentara Aram itu mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar, sehingga berkatalah yang seorang kepada yang lain, sesungguhnya Raja Israel telah mengupah raja-raja orang Het dan raja-raja orang Misraim melawan kita, supaya mereka menyerang kita. Karena itu bangkitlah mereka melarikan diri pada waktu senja, dengan meninggalkan kemah dan kuda dan keledai mereka serta tempat perkemahan itu dengan begitu saja. Mereka melarikan diri menyelamatkan nyawanya. Ketika orang-orang yang sakit kusta itu sampai di pinggir tempat perkemahan,
Masuklah mereka ke dalam sebuah kemah, lalu makan dan minum. Sesudah itu mereka mengangkut dari sana emas dan perak dan pakaian. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu datanglah mereka kembali, masuk ke dalam kemah yang lain dan mengangkut juga barang-barang dari sana. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu berkatalah yang seorang kepada yang lain, tidak patut yang kita lakukan ini. Hari ini ialah hari kabar baik, tetapi kita ini tinggal diam saja. Apabila kita menanti sampai terang pagi, maka hukuman akan menimpa kita. Jadi sekarang, marilah kita pergi menghadap untuk memberitahukan hal itu ke istana raja. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, demikianlah pembacaan kita tadi. Yang melatar belakangi kisah ini adalah terjadinya krisis yang begitu luar biasa di kerajaan Israel, di ibu kotanya, ibu kota Samaria. Saudara yang kekasih, Raja Aram beserta dengan tentara-tentaranya mengepung kota. Jadi kota Samaria dikepung untuk ditaklukkan. Tentara Aram berkemah mengelilingi tempat itu. Saudara tahu kalau kota dikepung, tidak ada yang bisa masuk, tidak ada yang bisa keluar dari penduduk yang ada di dalam kota Samaria. Suplai makanan terputus. Air yang mengalir mungkin dihambat atau ditutup, sehingga suplai makan dan bahan-bahan makan serta suplai air sangat langka pada waktu itu di kota Samaria. Harga-harga pasti akan meningkat. Jadi kalau kita ingin memahami kisah ini, saya menganjurkan Bapak Ibu di rumah ada waktu bisa membaca pasal 6 kemudian pasal 7. Jadi untuk gambaran kisah ini dapat kita dapatkan secara utuh. Nah, saudaraku yang kekasih, krisis yang terjadi di Samaria adalah kelaparan dan krisis-krisis yang lain yang mengikutinya. Kita tahu kalau kita baca sebelumnya, maka kita melihat bahwa Raja Israel pada waktu itu stres. Dia pakai kain kabung melihat apa yang terjadi di kota Samaria, di tempat ia memerintah. Rakyatnya juga stres. Ada 2 orang ibu yang bersepakat untuk menyembelih anaknya masing-masing secara bergiliran. Namun karena yang satu menolak anaknya untuk disembelih tiba pada gilirannya, mereka mengadu kepada raja. Dan raja semakin bingung, semakin stres. Raja tidak dapat berbuat apa-apa. Dia hanya bisa mengenakan kain kabung. Dia mengoyak bajunya, kemudian dia menggunakan kain kabung dan seluruh rakyat di kota Samaria itu melihat keadaan raja. Nah, saudaraku yang kekasih, di tengah-tengah krisis ini, abdi Allah, Nabi Elisa, saudaraku yang kekasih, menyampaikan pesan firman Tuhan melalui Nabi Elisa. Perwira raja yang mendengar hal itu tidak percaya akan firman Tuhan. Nah, saudaraku yang kekasih, kalau saudara senang dengan judul atau tema dari suatu renungan atau khotbah, maka di dalam khotbah ini saya memberi judul, yaitu belajar mempercayai firman Tuhan. Belajar mempercayai firman Tuhan. Itulah tema kita di dalam renungan ini. Nah, saudaraku yang kekasih, di dalam pembacaan kita tadi, Nabi Elisa menyampaikan firman Tuhan kepada raja. Pada waktu firman Tuhan itu disampaikan, firman Tuhan itu adalah sebenarnya suatu solusi. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya binasa.
Selalu ada jalan keluar di tengah-tengah krisis. Maka Tuhan berfirman, dengarlah firman Tuhan. Katanya, saudaraku yang kekasih, besok tidak lama-lama, besok katanya. Kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal. Dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Raja dan pembantu-pembantunya yang ada pada waktu itu tidak mempercayai. Bahkan ajudan raja menjawab bahwa dia tidak percaya. Dia katakan sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi. Saudaraku yang kekasih, ajudan raja ini begitu pongahnya. Padahal saudara, kalau kita baca sebelum-sebelumnya, pasal-pasal sebelumnya, sebenarnya orang-orang Israel telah melihat perbuatan-perbuatan Tuhan yang luar biasa yang dilakukan oleh Nabi Elisa pada waktu itu. Tapi dengan mereka melihat perbuatan Tuhan yang luar biasa, mereka tetap tidak percaya. Memang kadang-kadang krisis membuat seseorang lebih percaya kepada krisisnya daripada pada firman Tuhan. Dan inilah yang terjadi. Abdi Allah Nabi Elisa itu langsung menyampaikan firman khusus untuk ajudan raja ini. Dikatakan, sesungguhnya engkau akan melihat dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Nah, saudaraku yang kekasih, sebenarnya Tuhan mau memberikan pemeliharaan kepada kerajaan, kepada raja dan juga rakyatnya. Namun seorang ajudan mewakili raja meragukan hal itu. Berbeda dengan 4 orang yang sedang mengalami sakit kusta, bersembunyi di gerbang Samaria. 4 orang ini tidak tinggal diam, saudaraku yang kekasih. Kalau mereka masuk ke kota, mereka berkata, di kota ada kelaparan. Kalau kita masuk ke situ, maka kita juga akan mati di sana. Kalau kita tinggal di dalam persembunyian ini, maka kita pun akan mati karena tidak ada suplai makan dan minum. Dan mereka mengambil keputusan, satu solusi yang positif yang ada di pikiran mereka, satu harapan kecil yang ada yang bisa mereka ambil daripada mereka tinggal putus asa, tinggal menanti kematian, hidup di dalam keluh kesah. Mereka tidak ambil hal itu, tapi mereka memutuskan untuk pergi ke perkemahan tentara Aram. Kalau mereka biarkan tentara Aram membiarkan mereka hidup, maka mereka hidup. Tapi kalau tentara Aram mematikan mereka, maka mereka mati. Jadi ada harapan kecil tetap diambil. Ada action yang mereka lakukan. Ada langkah yang mereka ambil. Dibandingkan dengan raja, hanya tinggal berkain kabung. Padahal dia sudah mendengar firman Tuhan langsung dari abdi Allah. Saudaraku yang kekasih, 4 orang kusta ini hidup karena Tuhan. Mereka hidup karena Tuhan telah melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Perkara yang ajaib terjadi di perkemahan orang Aram. Di dalam pembacaan kita tadi, raja membuat Tuhan membuat suara terdengar oleh tentara Aram bahwa ada kereta yang sangat banyak, ada derap langkah tentara yang begitu banyak, ada pasukan kuda, semua ingin datang menyerbu mereka dan mereka ada di dalam ketakutan yang begitu luar biasa. Itulah perbuatan Tuhan yang luar biasa. Umat Israel tidak berbuat apa-apa. 4 orang kusta ini tidak berbuat apa-apa. Tapi Tuhan melakukan perkara yang luar biasa untuk memelihara umatnya. Tentara Aram lari kocar-kacir, meninggalkan semua harta benda mereka, makanan, suplai makanan, semua mereka tinggalkan. Dan saudaraku yang kekasih, 4 orang kusta ini yang mengambil langkah positif, mereka mendapatkan bahan makanan yang melimpah.
Mereka makan minum sampai puas. Mereka mengumpulkan harta, emas, perak, dan pakaian. Luar biasa, saudara. Setelah mereka mendapatkan makanan yang banyak, mereka mengumpulkan harta, mereka membawa harta benda itu ke tempat mereka kembali lagi, mereka mengumpulkan lagi harta benda itu. Nah, saudaraku yang kekasih, itulah yang dapat dinikmati oleh 4 orang kusta yang punya cara berpikir yang positif. Mereka tidak mau tinggal diam. Mereka melakukan action untuk mendapatkan kehidupan, untuk mempertahankan kehidupan mereka. Mereka mengambil langkah, mereka tidak tinggal diam. Hal-hal apa yang bisa kita pelajari melalui firman Tuhan ini? Mari kita belajar dari kisah ini. Kisah di dalam firman Tuhan ini. Apalagi saat ini negeri kita sedang dilanda oleh krisis. Krisis tidak terjadi di 1 atau 2 negara atau 3 negara, tapi di seluruh negara di muka bumi ini mengalami krisis karena pandemi COVID-19. Banyak usaha yang kolaps, banyak orang-orang mengalami penderitaan, banyak orang kehilangan, banyak orang yang hidup, kehidupannya berubah drastis, mengalami penderitaan karena akibat pandemi COVID. Yang juga sama-sama kita alami pada saat ini. Krisis memang membuat kita mengalami hal-hal yang membawa kita kepada kesulitan, penderitaan. Namun kita harus ingat bahwa Tuhan sekali-kali tidak pernah meninggalkan umat-Nya. Kalau di zaman Samaria dikepung oleh tentara Aram, Tuhan tidak pernah lupa memelihara umat-Nya. Maka di zaman sekarang juga Tuhan tidak pernah meninggalkan kita semua. Saudaraku yang kekasih, krisis memang tidak bisa kita hindari. Krisis COVID-19 pada saat ini yang kita hadapi pada saat ini juga tidak bisa kita hindari. Saudaraku yang kekasih, hari-hari ini di berbagai belahan negeri pada saat ini ada banyak krisis, kesehatan, ekonomi, juga kematian terjadi di mana-mana. Di negeri kita juga banyak dengar krisis juga terjadi di bidang politik dan lain sebagainya. Ada banyak orang kehilangan orang-orang yang dikasihi. Kita harus mengambil langkah. Kita harus menyikapi krisis ini dengan benar, saudara. Ingatlah selalu melalui firman Tuhan yang kita renungkan ini, bahwa pada waktu terjadi krisis, ingatlah selalu bahwa Tuhan sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan umat-Nya. Tuhan pasti menolong orang-orang yang percaya kepada firman-Nya. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan, saya yakin adalah orang-orang yang dipelihara oleh Tuhan. Saya berdoa supaya kita semua umat Tuhan adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Amin, saudara. Kisah tragis terjadi pada seorang ajudan raja, seorang perwira raja. Saudara tahu, orang ini adalah orang yang pertama kali menerima firman Tuhan. Dialah orang pertama yang menerima dan mendengar firman Tuhan. Tetapi dialah orang pertama yang menolak untuk mempercayainya. Katanya sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap langit, tetapi mana mungkin hal ini bisa terjadi. Dari krisis terus tiba-tiba bisa harga-harga jadi murah. Artinya dan dalam waktu 1 hari buat dia tidak masuk akal. Dia tidak mempercayai firman Tuhan. Karena itu dia tidak mengalami
pertolongan Tuhan. Pada waktu rakyat umat Israel sedang berbondong-bondong mengumpulkan jarahan dari kemah tentara Aram yang pergi meninggalkan perkemahannya, orang ini kebingungan. Saking kebingungannya, akhirnya dia mati terinjak-injak oleh orang-orang yang lalu lalang di pintu gerbang, yang membawa banyak sekali bahan makanan dan harta benda. Dia terbingung-bingung, akhirnya dia terinjak-injak. Inilah nasib dari orang yang tidak mempercayai firman Tuhan. Pada waktu itu juga Tuhan langsung berfirman kepadanya, engkau hanya bisa melihat, tetapi engkau tidak akan mengalami atau menikmatinya. Mari kita terus belajar untuk mempercayai firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah ya dan amin. Firman Tuhan itu digenapi oleh Tuhan. Prediksi-prediksi pada saat ini bisa saja salah. Apa yang dikatakan oleh manusia bisa saja mengalami kesalahan. Pemerintah juga mungkin bisa salah di dalam menyampaikan kebijakannya. Namun firman Tuhan tidak pernah gagal. Firman Tuhan tidak pernah bisa orang meragukannya. Karena firman Tuhan itu ya dan amin. Firman Tuhan begitu keluar dari mulutnya Tuhan, ia tidak akan keluar dengan sia-sia. Kalau Tuhan bilang Tuhan memelihara umatnya, maka dengan caranya yang ajaib dia pelihara umatnya. Karena itu kita harus selalu belajar mempercayai firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Mari juga kita belajar dari 4 orang kusta ini, saudara. Orang-orang ini tidak pernah tinggal diam, menerima nasib, ketakutan, berkeluh kesah, kecewa. Tidak, saudaraku yang kekasih. Mereka tidak melakukan hal yang demikian. Karena itu ayo saudara, jangan kita tinggal diam. Kerjakanlah apa yang bisa kita kerjakan. COVID-19 memang membuat kita tinggal di rumah. Kita tidak dapat berbuat apa-apa kelihatannya. Tetapi di rumah pun kita bisa melakukan sesuatu. Di rumah pun kita bisa melakukan tindakan iman dengan mempercayai firman Tuhan bahwa Tuhan pasti memelihara kehidupan kita. Kita dapat melakukannya di rumah, saudara. Ada banyak sekarang orang melakukan perkara-perkara yang luar biasa dari rumahnya, saudara. Membangun usaha dari rumahnya, menolong orang dari rumahnya, banyak hal yang bisa kita lakukan. Saudaraku yang kekasih, ada teman saya, dia buat kue. Karena dia pintar bikin kue, dia buat kue. Dia masak kue, dia bagi-bagi kepada orang-orang yang saat ini sedang mengalami kesulitan. Ada juga teman saya mengirim berkat untuk buat sembako, untuk diberikan kepada sekian orang. Itu dilakukan. Dia bertindak, dia melakukan sesuatu, dia melakukan perintah yang disampaikan oleh Tuhan. Dia melakukan apa yang dia perbuat di mana di mata Tuhan itu adalah sesuatu yang baik. 4 orang kusta ini bilang, kabar baik ini tidak baik didiamkan. Kalau didiamkan maka kita akan kena hukuman. Karena itu saudaraku yang kekasih, apa yang bisa kita lakukan? Lakukan saja. Kita cuma bisa berdoa, kita berdoa saja. Ada banyak orang sakit, ada banyak orang mengalami hal-hal yang membawa orang itu mengalami penderitaan. Kita dukung di dalam doa supaya orang ini ditolong oleh Tuhan. Ada juga saudara-saudara kita yang saat ini membutuhkan pertolongan, pemeliharaan Tuhan. Maka kitalah yang harus mau dipakai oleh Tuhan untuk menolong orang banyak yang pada saat ini sedang mengalami penderitaan. Mengapa saya katakan demikian? Saudara, kita harus tahu bahwa apa yang kita lakukan di hadapan Tuhan, bila itu berkenan di matanya, maka Tuhan juga akan melakukan perkara-perkara yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Kita menolong orang lain dan Tuhan menolong kehidupan kita. Kita menolong banyak orang
maka Tuhan akan melakukan hal-hal yang baik di dalam kehidupan kita. Karena itu, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mengakhiri renungan saya pada saat ini, saya kembali mengajak kita semua. Ada dua hal yang penting bagi kita sebagai orang percaya, bahwa di tengah-tengah krisis ini, tetaplah kita percaya kepada firman Tuhan. Karena di luar sana ada banyak prediksi-prediksi, ada banyak pernyataan-pernyataan, tetapi firman Tuhanlah yang akan terlaksana. Manusia bisa salah, tapi Tuhan tidak pernah salah. Jangan kita tinggal diam di dalam ketakutan, kesedihan, di dalam kebimbangan, di dalam keraguan, dalam kekecewaan, kepahitan. Jangan, saudaraku yang kekasih. Ayo tempat kita masing-masing. Kita melakukan perkara-perkara yang luar biasa dan ajaib. Saudara pasti akan mengalami pertolongan dari Tuhan yang luar biasa. Seperti 4 orang kusta itu diberkati dengan luar biasa oleh Tuhan, maka kita pun akan mengalami berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Pertolongan Tuhan tidak akan pernah terlambat bagi orang-orang yang mempercayai firman-Nya. Kiranya firman Tuhan ini boleh memberkati kita semua. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kiranya kami sebagai orang-orang percaya, sebagai umat-Mu, Jemaat Pouk Hosana Cililitan, yang saat ini sedang beribadah di rumah kami masing-masing, kami belajar untuk mempercayai firman-Mu. Meskipun situasi dan keadaan begitu menekan, namun kami harus lebih percaya kepada firman-Mu daripada apa yang terjadi di luar sana. Memang COVID membuat kami harus tinggal di rumah kami. Namun kami yakin dan percaya bahwa dari tempat rumah kami sendiri Tuhan, kami dapat melakukan tindakan-tindakan iman karena kami percaya kepada firman-Mu. Dan kami yakin dan percaya, ya Bapa, di dalam segala keberadaan kami pada saat ini, kami masih dimampukan oleh Tuhan untuk menolong orang lain. Minimal kami dapat berdoa. Dan kami yakin dan percaya, Tuhan sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan kami. Tuhan pasti memberkati kehidupan kami. Tuhan pasti memberkati Jemaat Pouk Hosana Cililitan di rumah masing-masing. Pemeliharaan Tuhan akan selalu terjadi di tengah-tengah umat-Mu ya Bapa. Bapa dalam surga, hamba-Mu juga berdoa di dalam ibadah rumah tangga ini. Berkatilah jemaat-Mu Tuhan. Mereka akan memberikan korban persembahan untuk gereja, untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Engkau memberkati tangan-tangan yang akan memberikan, maupun tangan-tangan yang belum sempat memberikan, Engkau memberkati dengan limpahnya. Terima kasih Bapa di dalam surga, mampukan kami Tuhan untuk melewati hari-hari ke depan, di mana keadaan di luar sana masih di dalam keadaan yang tidak baik. Kami berdoa agar pemerintah ditolong oleh Tuhan untuk dapat melaksanakan vaksin bagi seluruh rakyat Indonesia. Biarlah imunitas terjadi atas seluruh rakyat ini. Pemerintah juga mampu memulihkan diri dari krisis ekonomi yang terjadi, maupun hal-hal yang saat ini sedang merongrong pemerintahan kami. Tuhan tolong supaya negeri kami ini tetap tegak. NKRI ya Bapa, Engkau memberkati. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih. Engkau adalah Tuhan yang baik, Engkau pasti menolong kehidupan kami. Terus Engkau memberkati program pelayanan di gereja kami untuk ibadah minggu secara live streaming, serta ibadah-ibadah rumah tangga, pelayanan-pelayanan yang lain. Tuhan memberkati. Inilah doa kami Bapa, kami naikkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.